Maka si pohon ini disebut Allah gitu. Bagian-bagian yang itu disebut roh. Maka aku tiupkan roh. So you are part of me. Maka katanya bukan aku ciptakan, bukan tiupkan. Berarti kalau tiupkan, senafas nggak? Selesai. Makanya mau LGBT kayak, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, narik udara nggak? Maka kita disebut menarik satu udara. Kita disebut saudara gitu loh. Berarti sekarang maaf ya. Maaf nih. Setiap creationnya Tuhan, kita ngomong manusia. Manusia, berarti dalam semua manusia ada bagiannya Tuhan nggak? Coba perhatikan bagian Tuhan di dalam semua orang, maka kita tidak akan membenci dia. Karena yang kita lihat adalah identitasnya, kita lupa bahwa di dalam dirinya ada dirinya, di dalam diri orang itu ada dirinya juga gitu. Bu maaf ya, once saya nggak ngerti ini, maaf. Ada jenderal, ada OB. Kecenderungan yang akan dihormati jenderal atau OB? Berarti yang kita hormati identitasnya atau dirinya? Identitas. Tapi begitu saya sadar bahwa kemana saja hanya wajah Allah, dan saya tahu di dalamnya ada Allah, dan saya tahu di dalamnya ada percikan kasih sayangnya, maka identitas apapun tidak akan pernah merubah apapun untuk saya hormati, karena kenapa? Di hadapanku hanyalah dia gitu. Tuhan itu apa sih definisinya? Sesuatu yang mendominasi dirimu. Maka kalau didominasi sama uang, uang jadi Tuhan. Didominasi sama anak, anak jadi. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah, realitas aja udah. Allah itu adalah sang realitas. Jadi Tuhan itu satu apa, Bu? Kecerdasan tanpa batas, bergerak menjadi energi, energi yang membadat menjadi materi. Ketiga hal ini menjadi yang namanya realitas gitu. Nanti kita nyambung ke sini. Tadi lagi main spidol ya kita teh ya. Gini, saya ulang. Saya ulang nih. Spidol ini materi bukan? Materi. Tapi materi ini ternyata adalah energi yang memadat. Oke? Berarti tetap energi nggak sebenarnya? Iya. Dan itu semua pasti datang dari Jadi sekarang saya tanya, apa yang ibu-ibu lihat yang bukan energi, ada nggak? Yang bukan kecerdasan, ada nggak? Berarti kalau gitu, make sense ya kalau Al-Baqarah 115 bilang, kemana saja kamu menghadap, kamu ngelihat wajahku. Jadi ibu ngelihat Tuhan di mana-mana nggak? Iya. Ngelihat Allah di mana-mana nggak? That's it. Jadi Allah tuh kadang-kadang bingung mungkin ya sama hamba-hambanya. Saya udah bikin yang kelihatan gampang, lu nyari yang nggak ada lagi gitu loh. Tetapi jangan lupa, kita ini adalah partikel dari bagian besar gitu loh, Bu. Paham nggak? Ya. Contoh, ada pohon nih, di bawahnya akar. Ini batang, sininya ada daun, ada buah. Kalau saya nyebut di bawah namanya apa, Bu? Akar. Akar pohon bukan? Nah. Ini batang pohon bukan? Tapi keseluruhan ini namanya apa? Pohon. Paham nggak? Ini oke nggak? Nah. Maka si pohon ini disebut Allah gitu. Bagian-bagiannya itu disebut roh. Maka aku tiupkan roh. So you are part of me. Maka katanya bukan aku ciptakan, bukan tiupkan. Berarti kalau tiupkan, senafas nggak? Selesai. Makanya mau LGBT kayak, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, narik udara nggak? Maka kita disebut menarik satu udara, kita disebut saudara, gitu loh. Nah, emang kalau nggak narik oksigen, narik apa? Narik delman boleh sih. Itu ayah yang kurang sopan sebenarnya ya, ngajak anaknya nakal. Karena naik delman ke kota ya, di kota kan tempat nggak bagus ya. Oke nggak? Iya. Maka ini nggak bisa disebut akar, ini nggak bisa disebut nggak bisa disebut buah. Inoho itu disebut pohon. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Iya. Berarti sekarang maaf ya, maaf nih. Setiap creationnya Tuhan, apalagi bukan apalagi sih, kita ngomong manusia. Manusia, berarti dalam semua manusia ada bagiannya Tuhan nggak? Coba perhatikan bagian Tuhan di dalam semua orang, maka kita tidak akan membenci dia. Karena yang kita lihat adalah identitasnya,
Kita lupa bahwa di dalam dirinya ada dirinya, di dalam diri orang itu ada dirinya juga gitu. Sampai sini oke? Contoh, Bu maaf ya, once yang nggak ngerti ini, maaf. Ada jenderal, ada OB. Kecenderungan yang akan dihormati jenderal atau OB? Berarti yang kita hormati identitasnya atau dirinya? Identitas. Tapi begitu saya sadar bahwa kemana saja hanya wajah Allah, dan saya tahu di dalamnya ada Allah, dan saya tahu di dalamnya ada percikan kasih sayangnya, maka identitas apapun tidak akan pernah merubah apapun untuk saya hormati. Karena kenapa? Di hadapanku hanyalah Dia gitu. Sebentar. Betul, Bu. Kita tidur pun napas itu selalu ada. Iya. Iya. Gitu, Bu. Sehingga kalau kita ngerti ini semua, apa sih yang bukan Dia gitu? Betul nggak? Contoh. Ini papan tulis jadi banyak tulisan nggak? Kalau ibu-ibu fokus sama tulisannya, ibu-ibu akan lupa sama papan tulisnya, betul nggak? Yes. Sekarang saya nulis Islam. Tulisan bukan? Ada di mana? Kristen, Hindu, Buddha. Apapun ini tulisannya tetap ada di sini nggak? Iya. Dan kalau kita sibuk dengan identitas, kita lupa bahwa semua landasan hidupnya, semua tulisan ini ada pada layarnya. Sampai sini oke? Sip. Makanya Quran mengajarkan jadilah rahmatan lil alamin. Kamu ngelihatnya jangan identitas dong gitu. Masa Bu ada orang jatuh, tabrak, mau ditolong. Agamanya apa masa begitu? Betul nggak? Mending kalau seagama Islam. Oh seagama NU Muhammadiyah. Pusing. Nggak segolongan. Keburu mati Bu. Betul nggak? Maka concernnya tidak terletak pada identity, tapi terletak pada diri. Sampai sini oke? Berarti aku bersaksi tidak ada identitas kecuali hanya Dia. Ilah adalah identitas, Allah adalah dirinya. Contoh. Aqua, amidis, le minerale, ron 88. Identitas bukan? Ya, isinya semua apa? Nah, ya udah. Disatuin ke dalam baskom gede nih. Kan begitu dimasukin isi nggak mau nyatu sama yang sebelah situ, nggak bisa, orang udah jadi air. Betul nggak? Terus udah disatuin, dibalikin lagi ke gelas, ke botol-botol yang tadi isinya itu juga nggak? Jadi kalau sekarang masih ribut urusan merek, berarti belum kenal diri aja. Tapi sayangnya mayoritas sih gitu. Dan yang menarik yang kenal diri emang nggak banyak juga sih. Kenapa Bu? Ya nggak kenapa sih Bu. Sistemiknya begitu. Kan kita punya, sebenarnya bukan nggak banyak sih, yin yang Bu. Seimbang. Cuman saya ngomong nggak banyak tuh di sini aja sih. Iya. Ya Bu ya. Karena kalau ngomongin IQ aja Bu, wah udah deh. Negara Islam yang paling terbesar, tapi IQ-nya 78,4 yaitu Indonesia gitu. Jadi religiositasnya oke, tapi spiritualitasnya nggak oke gitu. Sok nanti Desember, pertanyaannya sama, boleh nggak ngucapin Natal? Jadi ribut coba. Situ lagi. Tapi anyway, ini bukan jadi pesimis, bukan. Semoga 2045 bukan Indonesia cemas, tapi Indonesia emas. Dari mana? Kita mulai dari diri kita gitu. Clear? Oke? Nah, secara esensi 1129 ya. Ini sampai sini oke nggak? Oke? Nah sekarang saya tanya. Berarti kalau kita disuruh sholat, disuruh ngapain? Mengingat diri. Bukan ingat identitas. Sementara atribut identitas sibuk gak tiap hari? Iya. Bu kalau udah ngerti ini kita tahu dong kita datang dari Allah, betul gak? Siapapun, betul gak? Berarti ada gak yang gak datang dari Allah? Nggak ada. Karena sumbernya sama, satu, tunggal.
Jadi sekarang ngelihat beda, oh sumbernya sama. Yang satu hitam putih, yang satu ini sama. Jadi artinya apa? Jangan berantem di identitas, karena identitas ini nanti disebut ilah namanya. Pernah nggak dengar? La ilah, tidak ada identitas kecuali realitas. Dan realitas itu kembali kepada diri gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan. Gimana cara ngelepasin identitas? Mengenal diri. Pasti. Gimana cara melepaskan identitas? Identitas kan melekat banget, betul nggak? Iya. Sekarang ibu kalau dipanggil namanya, noleh nggak? Otomatis nggak? Padahal itu nama asli bukan? Bukan. Pemberian. Itu diri kita bukan? Bukan. Yang melekat kepada aku. Maka ingatlah aku ketika aku belum dikasih identitas apapun. Paham gak nih? Jadi ingat diri sendiri dong. Pasti. Diri yang tanpa embel-embel identitas. Ayo. Jadi bukan ingat Allah. Kan kalau udah mulai ingat aku bagian dari Allah bukan Bu? Otomatis nggak? Pasti. Sekarang ibu ingat Allah. Kenapa? Aku satu, aku dua. Kalau aku duanya diingat, aku satu terkoneksi. Fix. Jadi Bu maaf ya, ingat Allah tuh bukan Allah, bukan. Ya itu bagus juga sih, tapi bukan itu poinnya. Dapat gak nih? Jadi sholat itu ingatlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku yang mana? Diriku. Diriku yang tanpa embel-embel identitas. Makanya di masjid kalau mau masuk masjid ada batas suci. Maksudnya apa sih? Tinggalkan identitasmu di luar karena udah di dalam. Bukan, iya sih benar. Ya sepatu juga dilepas aja sih, jangan, hati-hati ya. Ini kan suka ada yang sensi juga, kok pakai sepatu sih gitu. Bu maaf ya, kalau sholat Jumat ya, mau jenderal mau kopral, kalau jenderal terlambat di saf belakang nggak? Bisa nggak kepalanya jenderal ada di kaki kopralnya? Jadi di dalam yang namanya batas suci, there is no identity di situ. Makanya umroh haji pasti pakai baju ihram, betul nggak? Mau jenderal ke mau CEO udah sama aja. Kenapa? Karena hal yang akan membuat keribetan hidup ketika kita menuhankan identitas. Oke nggak sampai sini? Jadi sholat itu memang untuk mengingat diri sebenarnya. Yes. Ingat dirimu ketika kamu belum dikasih nama, ketika kamu belum dikasih agama, ketika kamu belum dikasih warga negara, ketika kamu belum jadi istri, ketika kamu belum jadi ibu. Lepasin semua atribut identitas, so that's yourself. Bayi baru lahir udah langsung dikasih nama sih Bu. Ya anggapnya begitulah. Seperti program yang fresh, belum dikasih apa-apa. Makanya sebelum sholat disuruh apa Bu? Wudu. Kan udah bukan cek, bukan itu poinnya. Karena semua identitas akan melekat dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, apa yang kita ucapkan, apa yang kita messagekan, apa yang kita langkahkan. Jaga itu, maka kamu akan selamat. Sok ibu-ibu maaf ya, wudu ngebasuh punggung nggak? Kenapa? Nggak nyampe, benar. Susah. Karena itu bukan software kita. Software kita itu pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit. 7 nih. Kan di Quran ada tuh Bu. Surat 16 ayat 78. Surat 23 ayat 23. Surat 41 ayat 20 sampai 22. Itu bicara tentang software dan hardware kita. Sorry, 24 ayat 24. Itu ibu buka aja ya. Dan kamu keluar dari perut ibumu, kamu gak tahu apa-apa, dan aku memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Akal pikiran. Itu dibasuh nggak? Jadi waktu ibu wudu, itu ngebersihin kotoran kuping atau membersihkan pendengaran? Itu poinnya. Ya Allah, kenapa ya perasaan gak enak? Ya ampun, dari tadi dengar gosip mulu misalnya. Aduh, kenapa gak enak dari tadi ngelihat gosip mulu misalnya.
Betul nggak? Berarti pertanyaannya, ketika aku mau terkonek kepada Tuhan, nomor satu, konek dulu kepada dirimu. Kepada dirimu yang mana? Diri yang secara diri yang lepas dari identitas. Sampai sini oke? Sip, Bu? Oke ya? Supaya selesai sholat, identitasnya nggak menggunakan kita lagi gitu. Beres sholat begitu jelek lu, Bu maaf ya, si Abu jelek, dia lagi ngejelekin aku atau lagi ngejelekin namaku? Oh ini jelekinnya namaku bukan aku. Coba kalau semua orang seperti Kang Abu. Ya nggak bisa juga, Bu. Kan ada yin ya. Ibu kalau anaknya dijelekin sakit hati nggak? Iya, berarti melekat. Tapi bukan berarti udah nggak cuek. Beda loh ya, beda. Maka hal yang akan membuat kehidupan susah adalah kemelekatan terhadap identitas. Mendominasi. Bu, Tuhan itu apa sih definisinya? Sesuatu yang mendominasi dirimu. Itu Tuhan. Maka kalau didominasi sama uang, Tuhan jadi uang. Uang jadi Tuhan. Didominasi sama anak jadi Tuhan. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah. Realitas aja udah. Allah itu adalah sang realitas. Paham, Bu? Oke? Dikit lagi ya, habis ini kita praktek. Dikit aja. Terakhir. Ulang dulu. Aku bersaksi, menyaksikan Allah gitu. Paham ya? Berarti Allah itu, kita udah ngerti nih partikelnya. Berarti dia nomor satu adalah kecerdasan tanpa batas. Yang kedua energi. Yang ketiga materi. Maka dalam setiap materi ada dia nggak? Udah gitu. Maka ngelihat pohon dirawat, ngelihat binatang dirawat, ngelihat manusia dirawat. Kenapa? Aku sedang merawat dia gitu. Makanya kalau pinjam di tradisi Bali keren banget, Bu. Ada namanya Trihita Karana, Harmony with God, Nature, People. Habluminanas, habluminallah, habluminal alam. Nah di masjid ini rada jarang disebut habluminal alam. Makanya buang sampah sembarangan gitu. Sholat sih rajin, tapi buang sampah sembarangan nggak ngerasa dosa gitu. Ya. Nah artinya apa? Once kita mengerti bahwa ini semua adalah satu kesatuan sebagai realitas, berarti Allah itu sang realitas nggak? Iya. Pertanyaan, lawannya realitas apa, Bu? Ekspektasi. Jadi semua ribet-ribet dalam hidup karena kenapa? Ekspektasiku melebihi realitas. Nah, sholat supaya ekspektasinya sama dengan realitas. Jadi untuk sholat itu luas, Bu. Maka perlu latihan yang 5 kali. Jadi Bu maaf ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan, Bu. Karena selesai sholat jadi orang pelit lagi nggak gitu. Selesai sholat maafin orang nggak gitu. Kalau sebelum sholat ngegosip, habis sholat ngegosip, sholatnya sadar apa mabuk? Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Paham? Dapat? Oke? Terakhir ya. Berarti kalau gitu, saya berlatih sholat untuk apa? Supaya ekspektasiku tidak melampaui realitas. Selesai. Jadi kalau tadi ada ngomong menyembah Allah, kita simpelin aja. Nyembah Allah, nyembah apa sih? Menyatu dengan realitas. Selesai. Itu bukti kita menjadi hamba. Contoh. Ada orang mau dagang, Bu. Besok mau dagang. Ekspektasinya pengen laku 100. Ini apa, Bu? Ekspektasi. Udah disiapin bla 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 bla. Besok begitu buka lapak di pasar, lakunya 10. Menurut ibu-ibu orang ini kecewa atau bahagia? Atau gini lah, kalau ini yang terjadi sama ibu-ibu, kecewa atau bahagia? Berarti sesaat ibu kecewa, ibu lagi tertutup oleh realitas, betul nggak?
Berarti tidak menerima realitas. Nah, kalau pengennya 100, besok 10, begitu 10, terima kasih. Itulah Islam namanya. Aku berserah kepada realitas, berapapun hasilnya, I'm fine. Berarti kalau begitu 10, ya itu lagi jadi orang kafir namanya. Kafir itu tertutup. Artinya apa? Realitas tertutup oleh ekspektasi. Jadi sempit pasti. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi pada akhirnya PR kita semua tidak bisa tidak hanya bersimpuh kepada realitas. Titik. Dan sholat adalah wahana kita untuk berlatih agar kita bisa latihan menerima realitas. Sampai sini oke? Sip? Pakai mic Bu? Pakai mic supaya bisa kedengaran di sini aman. Maksud saya kan kalau kita sholat itu kan ada latihan. Apakah kita Udah nyala Bu, nyala. jadi bingung tuh lupa. Enggak, maksudnya itu kan sholat itu kan latihan ya. Nah itu apakah dengan begitu membantu kita untuk lebih kepada hakikat gitu dari situ, bisa nggak gitu ngebantu kita? Kita Bisa banget. lebih mengerti hakikatnya dulu. Pasti. Kenapa kita susah paham hakikat Bu? Karena satu poin bahwa ekspektasinya gede banget. Contoh, salah satu partikel ekspektasi itu namanya segitiga manas, pikiran, perasaan, dan emosi. Kalau pikiran ibu sibuk, perasaan ibu nggak oke, emosinya nggak karuan, ibu nggak bisa berpikir jernih. Betul nggak? Berarti harus membuat ini tenang nggak kira-kira? Yes. Maka kalau jiwamu tenang, maka pintu hakikat akan kebuka. Terus kalau apakah sholat itu justru untuk membuat kita mengerti gitu? Pasti. Dengan latihan itu. Pasti. Gunanya. Tapi ini kita akan bahas di next pertemuan. Karena next pertemuan kita akan nggak akan banyak gini-gininya lah. Tapi ibu nanti ngerti, oh ini sholat gitu maksudnya. Sip ya. Tapi kalau kita nggak ngerti ininya dulu, basic knowledge-nya kita nggak punya gitu loh Bu. Contoh, sesuatu yang sulit kita mengerti karena pikirannya sibuk, betul nggak Bu? Pertanyaan saya, kalau kita pengen beneran dapat esensi, pikirannya penting untuk tenang nggak? Yes. Berarti 5 kali sehari saya belajar menenangkan jiwa. Dah. Kalau pakai bahasa sekarang, ini yang disebut mindful. L-nya 1. Kalau mindful, pikiran banyak namanya. Ya, awas beda tipis nih. Gitu Bu. Ketika pikiran ibu tenang, perasaannya tenang, hatinya lebih tenang, ibu akan melihat sesuatu yang belum terlihat sebelumnya. Sebenarnya ada 2 dilema ya. Kita berpikir tenang, sementara kita pengen sholat itu supaya tenang. Nah sholat itu juga harus tenang. Jadi kan kadang-kadang. Nah, nanti ibu akan ngerti bahwa sholat itu bukan yang ini aja, gitu loh Bu. Bahkan setiap ibu lagi masak, ibu bisa terhubung kok. Sama kayak meditasi Bu. Meditasi itu bukan duduk diam, gitu bukan. Tapi melakukan segala perilaku dengan meditatif. Terhubung gitu ya. Terhubung. Artinya apa? Saya tidak reaktif mengerjakannya. Saya mengerjakannya dengan kesadaran gitu. Nah, latihannya yang 5 kali gitu. Sip ya? Jadi primernya bukan yang 5 kali sebenarnya, bukan. Tapi tanpa yang 5 kali nggak ada wahana latihan gitu. Tanpa puasa nggak ada wahana latihan. Ujungnya untuk apa? Ujungnya ini kok. Bahasa keren nanti disebut takwa. Bu maaf ya. Semua bahasa Quran, orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling takwa loh. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Nggak ada Bu. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Jadi mau rajin umroh, rajin puasa, rajin sholat, rajin apapun. Kalau nggak takwa, dia nggak mulia gitu. Paham nggak? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Kan yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Nah, ini memang nih udah jam-jam krusial sih ya memang.
Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Oke? Ibu-ibu ini kunyah dulu ya. Ini nanti pertemuan berikutnya H-2, H-3 atau H-1 gak apa-apa. At least udah nonton 2 kali lagi tayangan ini. Karena next pertemuan udah. Tadi saya ngomong gak bahasa. Ini masih rada basa-basi sih. Tapi next pertemuan udah deh. Kita semoga gak banyak lagi kata-kata. Tapi ibu bisa mengalami langsung gitu. Oke? Oke? Silakan ibu. Mic-nya boleh. Mic-nya tolong biar yang di Siapa ini? bisa bergerak. Terima kasih, Kang Abu mau nanya, kan katanya kita harus menenangkan diri ya pada sholat. Tapi kita kan harus tahu juga arti yang kita baca. Nah ini kadang-kadang pikiran kita jadi ngartiin bacaannya gitu. Jadi udah tenang, terus tadi lupa atau kita hanya surat An-Nas berarti pemahamannya aja gitu ya. Atau Al-Ikhlas pemahamannya bahwa ini gitu kita atau yaitu perbacaannya gitu aja ya. Terima Iya. kasih. Nomor 1 Bu, dalam hidup nggak ada harus sih Bu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita baca bahasa Arab nggak ngerti jadi nggak paham. Tapi kerennya tuh Nabi Muhammad tuh nggak pernah bilang disuruh baca Al-Fatihah sih Bu. Beral-Fatihahlah ketika kamu sholat. Beral-Fatihahlah. Berarti bukan membunyikan, tapi mengalami gitu. Berarti kalau saya sholat tiba-tiba saya cuma tenang aja gitu nggak apa-apa? Ya, nanti kita bahas Oh, oke. next pertemuan, Bu. Karena kalau short to the, ya balik lagi ya, gini Bu. Ketika kita bicara ibadahnya mahdoh, atau ibadah yang kita bicara dalam konteks yang namanya sosial, kan udah ada tata caranya, betul nggak? Tetapi kalau ibu mau bicara tentang ibadah yang individu, that's your own way. Karena di surat 22 ayat 67 bilang semua orang punya syariatnya yang beda-beda. Dalam tanda petik. Tetapi kita penting tahu di wilayah mana kita lakukan gitu. Gitu ya Bu ya. Oke. Nah, nanti kita akan ngerti bahwa ternyata coba buka deh. 75 ayat 16. Pasti ngerti. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ayo sekarang pada baca Quran ngebut nggak? Ya, Lanjut dulu. oke. Satu. Jadi jangan cepat. Lanjut. Dan sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Siapa yang mau ngebaca ini Bu? Dia juga. Luar biasa ya. Jadi tugas kita membacakan atau mendengarkan? Lanjut. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Baru kalau udah beres ikutin. Jadi kalau pas Al-Fatihah gimana kita mendengerinnya? Pakai hati dan perasaan itu. Iya, nanti kita bahas. Oke. Jadi pemahamannya aja ya berarti atau Rasanya Bu. rasanya aja. Kan kalau meditasi kita nggak pakai kata-kata Iya, tenang. iya. Tapi pada saat sholat jadi Ya nggak apa-apa Bu. Kan nanti kalau udah terlatih kan itu udah nggak chaos nanti lagi. diajarin latihannya ya Pak. Karena kan sebenarnya maaf Bu, ketika ibu yang 5 waktu itu kan latihan. Oh, oke. Primernya bukan itu. Tapi selesai assalamualaikum, nah Iya. maka kalau kamu udah aku selesaikan baca, lakukanlah, ikutilah bacaannya. Oke. Yang penting diaplikasikan kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Terima kasih. Allahu Akbar. Oh Allah tuh gede banget. Apa artinya? Ternyata aku nothing Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semuanya hanya atas namamu. Dan semuanya hanyalah welas asih. Maka ketika aku meniadakan diri, yang hadir hanyalah dia. Maka aku tidak punya kekuatan apapun, yang hadir hanyalah dia. Maka pujian hanya milik dia. Bagaimana aku mengambil kredit terhadap apapun yang aku lakukan, sementara yang hadir hanya dia gitu loh Bu. Kan kalau kita ada di feel itu, di level meditatif itu, gimana kita mau ngejelekin orang coba Bu? Diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Di mana dia bukan rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja gitu. Yang concernnya nggak mungkin orang ketika dia bernyatu dengan dia, nggak mungkin lah. Kita nggak bisa salam kanan salam kiri, itu nggak mungkin. Baru di situ ihdinas siratal mustaqim, baru dan seterusnya gitu. Nah kan ini bukan kata-kata yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kan bukan itu sebetulnya, Bu. Gitu. Tetapi karena ini diplatformkan dalam ibadah yang sosial, ya dipakai aja. Paham ya Bu ya? Artinya, kan sebetulnya yang paling esensi di sholat itu Al-Fatihah loh Bu. Bacaan pendek itu kan sunnah. Karena begitu Allah, satu, saya menutup, yang saya buka hanyalah hatiku. Maka Al-Fatihah itu membuka ini sebenarnya. Dan ketika saya terbuka ini Bu, sebenarnya udah gak ada lagi sesuatu yang bisa diucapkan sih. Orang dia yang ngomong bentuknya apa? Gelombang gitu. Nah maka terhubung nanti gitu. Maka ada deret rasa pada saat itu. Iya. Jadi yang tadi Allah akan ikuti bacaannya itu berarti lebih kepada setelah sholat kamu actionnya apa? Betul. Betul. Ya bahasa kasarnya, kamu jadi saya gak sih gitu loh. Kamu mewakiliku gak sih gitu. Atau kamu mewakili egomu gitu. Dia di sholat nggak ada lagi dong Pak. Apanya? Si apa-apa. Harusnya. Iya. Ikuti bacaan. Tapi kan ingatnya cuma 5 menit ya. Iya. Berikutnya lupa lagi. Tapi diingetin lagi. Dia setiap saat. Lupa lagi. Iya makanya kita latihan per 5 menit. Nanti latihan sholat daim namanya. Setiap tarikan nafas adalah sholat. Makanya kan ada sholat ritual, ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Sholat yang 5 waktu, ada yang daim gitu loh. Makanya di Quran tuh kan ngomong gini, emang kamu jangan menyangka ya, si sayap burung terbang itu sholatnya dia sama Tuhan. Mengepakkan sayap itu kan sholatnya dia gitu. Nah makanya, kenapa saya bahas ini dulu Bu? Supaya mindset sholat kita tuh bukan yang gerakan hanya itu gitu loh Bu. Tapi jangan menghilangkan yang itu, jangan. Karena itu latihannya baik gitu. Tapi itu bukan tujuan. Oke Bu ya? Ibu pasti ngerti lah pokoknya. Ya, dapat jawabannya. Karena jawabannya bukan dari saya Bu, dari dalam. The answers always within. Oke? Lemas segini nih Oke gak nih? Oke. Ini tuh antara lemas ngerti apa lemas bingung sih, gak apa-apa juga sih ya. Nah. Ibu-ibu dapat sesuatu gak hari ini? Dapat ya? Bismillah ya. Mudah-mudahan dapatnya bukan hanya dalam knowledge tetapi dalam rasa, dan yang paling penting adalah bagaimana mentransformasikan knowledge kita menuju kepada perilaku itu sih. Yuk kita hening dulu sejenak, boleh ibu-ibu santai dan rileks, duduknya jauh lebih tegak tapi tidak memaksa, kacamatanya boleh dibuka dulu. Dan silahkan pejamkan matanya. Dan biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Tidak perlu dianalisa. Tidak perlu dinilai. Jadilah pendengar, hanya pendengar. Tidak ada suara yang buruk, baik. Semua hanyalah suara. Santai dan rileks. Dan saksikan nafasnya. Dan sadari bahwa aku tidak menafaskan diriku. Dia hadir dengan aku sadar, tanpa aku sadar. Nafas akan selalu hadir. Santai dan rileks. Hening. Dan temukan sesuatu dalam keheningan.
Adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu senantiasa sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita belajar bersama banyak dengan Kang Abu dan insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk hari ini dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu selalu sehat dan bahagia, panjang umur. Kebetulan hari ini kita ada tamu dari Bogor, Ibu Valentina. Beliau kita pengen tahu ya, Ibu Valentina ini kenapa kok pengen menghadiri Kang Abu secara offline. Boleh dong kita minta ya. Ya. Saya Valentina Indrajati, saya adalah seorang herbalis. Perjalanan saya kalau diceritakan sangat panjang sebetulnya. Dari belasan tahun yang lalu, saya ada keinginan mencari. Artinya yang belum saya dapatkan tuh dari Muslim. Jadi saya melihat, saya seorang Katolik, saya belajar tentang Sang Buddha, Abhidhamma dan lain sebagainya. Saya belajar Hindu, saya juga belajar yang lainnya, tapi saya tidak menemukan di Islam ini yang mencerahkan. Sehingga saya pada saat dulu masih muda, saya selalu bilang, tolong dong saya ingin bertemu dengan Ustadz ini, Ustadz itu. Tetapi ketika saya pulang, tidak ada yang saya dapat. Kemudian waktu itu COVID, di mana saya harus berada di dalam terus rumah. Kemudian juga suami saya baru saja meninggal, sehingga saya artinya apa sih yang harus saya terus pelajari di dalam rumah, walaupun pasien-pasien online tetap ada. Salah satunya saya menemukan anak muda yang hebat ini. Kang Abu Marlo, saya begitu tertarik. Saya jatuh cinta dengan anak muda ini, dalam arti tanda kutip ya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau berkehendak, saya ingin bertemu dengan anak muda ini yang saya lihat seperti anak saya sebetulnya. Ya, dan itu merupakan suatu yang luar biasa. Bukan hanya Kang Abu, saya juga menemukan yaitu Bapak Buya Sakur, ya Bapak Mustika. Tapi saya melihat ini anak muda, jarang sekali anak muda yang mempunyai apa artinya diberikan pencerahan sedemikian muda, ya. Dan ini buat saya suatu, kalau saya bisa memilih, saya ingin muda kembali. Betul, karena saya sebetulnya pencarian saya itu dari kecil. Saya dulu ingin menjadi seorang biarawati. Saya pikir jadi orang biarawati hidup saya pasti jauh lebih baik. Tetapi saya ditolak waktu itu, saya masih SMP. Katanya, enggak boleh, udah belajar dulu. Kan kalau jadi biarawati itu harus SMA lulus dulu. Dan harus memang melakukan pendidikan yang lain. Sudah saya lari lagi, saya cari ke wihara. Saya ketemu dengan biksu, Bante. Pulang, katanya kamu anak kecil. Mau ngapain? Dan saya tidak pernah menemukan kata-kata meditasi dalam bacaan ataupun saya hanya tiba-tiba mengatakan saya ingin bermeditasi.
Dia tanya agamamu apa dan lain sebagainya. Pulang nanti mamanya marah. Nanti saja. Karena saya masih terlalu kecil. Dan saya banyak perjalanan saya dari India. Tapi yang membuka sesuatu adalah ketika perjalanan saya ke India. Saya bertemu dengan para spiritual yang orang mungkin tidak mengenalnya. Dia bersembunyi di suatu tempat istilahnya. Dan saya banyak belajar dari Sang Buddha. Makanya seringkali para Bante mengatakan kepada umatnya, belajarlah seperti Bu Valentina. Beliau bukan Buddhis tetapi sangat Buddhis. Seperti yang dikatakan Kang Abu. Jadi bukan menjadi orang Islam tapi yang Islami begitu. Dan perjalanan saya terus menerus dan saya tidak pernah meninggalkan meditasi. Jadi meditasi memang betul apa yang kata Kang Abu. Meditasi itu tidak hanya duduk diam lalu memperhatikan nafas. Itu awal. Nanti kita sudah memperhatikan gerakan, memperhatikan jalannya pikiran, memperhatikan langkah kita. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah secara meditatif sampai pada tidur kita yang meditatif. Seperti itu. Terima kasih Kang Abu. Tuhan sangat luar biasa mempertemukan saya dengan Kang Abu. Ya, karena anak saya ini seringkali bertanya begini, ini mohon maaf ya, saya bukan untuk ini ya, tapi saya selalu memberikan pengertian untuk anak-anak. Anak saya bilang begini, Mama, kenapa sih orang Islam tuh selalu cari pertengkaran terus, mau berperang terus? Saya bilang jangan lihat di situ. Tidak, aku juga tinggal di Jerman demikian orang-orang. Tidak, kamu tidak mengerti, saya bilang begitu. Bahkan anak saya yang besar menikah dengan seorang Muslim. Ya, begitu. Jadi kami begitu mengajarkan. Ayah saya adalah seorang Muslim, tetapi masuk menjadi Katolik. Tetapi saya banyak belajar Katolik bukan dari ibu saya yang dari kecil Katolik. Pendidikan itu saya dapatkan dari ayah saya. Tidak satupun keluarga ayah saya yang di luar. ¿Cómo se llama?